Bab 461 Desir Tangan Dewa Petir. Aura pedang yang ganas dalam jumlah tak terbatas mengalir melintasi cakrawala, berubah menjadi arus yang mengalir di udara saat mereka membanjiri. Pedang panjang di tangan Luoli sedikit bergetar, menyebabkan arus aura pedang menyembur keluar dari ujung pedang. Di saat berikutnya, mereka melolong ke arah 5 sosok yang diselimuti energi spiritual tanpa batas. Menghadapi aura pedang yang begitu cepat dan ganas, wajah-wajah Akademi Spiritual Kuali Besar bergerak-gerak dengan keras. Tidak berani menunjukkan sedikit pun kelalaian, mereka memutar energi spiritual di dalam tubuh mereka ke tingkat maksimum. Melepaskan berbagai divine arts yang kuat, menyebabkan sinar cahaya melesat keluar, menghantam langsung ke arah arus aura pedang. Tebasa. Saat serangan dari kedua belah pihak bertabrakan, cahaya putih menyala saat arus aura pedang mengiris sinar energi spiritual dalam sekejap. Wajah 5 orang kelompok dari Akademi Spiritual Kuali Besar langsung berubah, karena jelas, mereka tidak pernah menyangka kalau serangan mereka akan selemah dan sesedikit itu di depan aura pedang yang masuk. Aura pedang ini tidak bisa dilawan secara langsung. Menampilkan teknik gerakan mereka, kelima orang itu mencoba mundur. Namun, saat mereka hendak melakukannya, fluktuasi intens tiba-tiba terpancar di belakang punggung mereka. Berbalik untuk melihat, ekspresi jelek muncul di wajah mereka saat mereka melihat bahwa aura pedang telah membanjiri dari belakang mereka. Dengan keras, itu menyelimuti seperti badai, benar-benar menyapu mereka di dalam. Menghadapi aura pedang yang tak tertandingi, energi spiritual yang mengelilingi tubuh mereka dengan cepat runtuh dan hancur berantakan. Selain Kapten Grup, 4 anggota lain dari kelompok Akademi Spiritual Kuali Besar langsung penuh dengan luka. Saat darah mulai mengalir keluar, mereka tampak bersimbah darah, sementara gelombang aura pedang menghantam tubuh mereka dengan keras. Uff! Darah menyembur keluar dari mulut mereka saat 4 sosok itu langsung terlempar dengan menyedihkan, langsung menderita luka serius sebelum mendarat di tanah. Aura pedang di cakrawala berhenti sedikit. Sampai sekarang, hanya ada Kapten Akademi Spiritual Kuali Besar, dengan jubahnya yang robek dan compang camping, yang tersisa di hadapan Luoli pada saat ini. Wajahnya kehabisan warna, matanya diliputi keterkejutan saat dia melihat ke arah gadis muda yang memegang pedang panjang yang berdiri tidak jauh darinya, wajahnya yang cantik dan tenang dan tanpa emosi. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa mengerti mengapa Luoli bisa sekuat itu, meskipun mereka berdua adalah orang-orang yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka. Itu sebabnya dia berani menghadapi seluruh kelompok mereka sendirian. Pada saat ini, senyuman yang dipenuhi dengan kepahitan tergantung di mulut Kapten Grup Akademi Spiritual Kuali Besar, karena mereka benar-benar telah menendang tembok besi kali ini. Mengangkat matanya yang cerah dan indah, Luoli meliriknya dengan acuh tak acuh, sebelum melangkah maju dengan pedang panjang di tangannya. Setelah melihat ini, Kapten Akademi Spiritual Kuali Besar segera mundur selangkah, semangat juangnya sekarang sama sekali tidak ada. Setelah melihat adegan ini, berbagai kelompok yang hadir di sekitar wilayah ini semuanya diam-diam mengklik lidah mereka, dengan tatapan mereka ke arahnya yang dipenuhi dengan keterkejutan dan menjadi wanita yang begitu cantik, tak seorang pun dari mereka yang membayangkan bahwa ia akan memiliki kekuatan yang menakjubkan untuk ditandingi. Di tangannya, lawan dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya tidak mampu memberikan banyak perlawanan. Mengapa ada begitu banyak gadis tangguh di kompetisi Akademi Spiritual Besar ini? Sampai sekarang, juara pertama telah diambil oleh Wen Qingxuan dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Sekarang, ada satu lagi gadis tangguh yang muncul. Aku ingin tahu, siapa yang akan lebih tangguh jika dia bertemu dengan Wen Qingxuan. Beberapa kelompok saling bertukar pandang saat mereka bergumam dengan tenang. Pada saat ini, Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Feng yang telah mengambil tindakan dan menghalangi 3 anggota kelompok Akademi Spiritual Azure Heavens lainnya meskipun mereka semua sama-sama berada di ranah tahap penyelesaian surgawi tahap akhir, Su Huang dan 2 lainnya mampu mendapatkan beberapa keunggulan. Jelas, fondasi mereka lebih kokoh dan kuat daripada trio dari Azure Heavens Spiritual Academy. Su Huang dan 2 orang lainnya bukan hanya murid biasa dari Akademi Spiritual Surgawi Utara. Di masa lalu, mereka adalah tokoh berpengaruh di sana, hanya saja kecemerlangan yang disebabkan oleh kebangkitan tak terduga Mu Chen telah menutupi mereka. Namun, tidak ada orang yang tidak mengakui bakat luar biasa mereka. Selalu ada perasaan menyesakkan di dalam hati mereka, yang tumbuh semakin tebal, terutama setelah melihat kekuatan menakjubkan yang dimiliki Mu Chen dan Luoli. Mereka bertiga adalah senior, namun, mereka sekarang telah jauh dilampaui oleh Mu Chen dan Luoli. Meskipun begitu, mereka tidak bisa membiarkan perasaan menyesakkan ini keluar. Oleh karena itu, mereka hanya bisa melampiaskannya pada ketiga lawan mereka.
Meluncurkan serangan gila satu demi satu, mereka menekan ketiganya, membuat mereka tercekik dan menyebabkan mereka hampir tidak bisa menahan serangan mereka. Di zona pertempuran lainnya, Qiu Beihai berbalik dengan tergesa-gesa untuk mengamati situasi di sekitarnya, yang menyebabkan wajahnya menjadi puk memberikan tatapan kematian ke arah Mu Chen yang tampak acuh tak acuh di depannya. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Mu Chen, kamu, Bang." Tidak memberinya kesempatan untuk mengeluarkan omong kosong, getaran mengguncang tombak naga iblis pemakan daging di tangannya saat aura tidak menyenangkan yang mencengangkan meletus darinya pada saat berikutnya, sinar kecemerlangan sepanjang 100 meter meletus dari tombak itu, membelah cakrawala dan menyelimuti Qiu Beihai dengan kecepatan kilat. Dengan cepat mundur ke belakang, sinar cahaya pedang yang deras meletus dari pedang merah-merah di tangan Qiu Beihai, menghalanginya dari bayangan tombak yang menghujani dirinya namun, saat suara logam terdengar, dia terpukul mundur puluhan langkah dengan cara yang menyedihkan. Pada saat berikutnya, perasaan marah, geram dan tidak rela menyembur dari matanya. Dari awal hingga akhir jalan spiritual, dia telah ditekan oleh Mu Chen. Jika bukan karena dia menundukkan dirinya di bawah Jisuan, dia mungkin sudah lama dibunuh oleh Mu Chen di dalam sana. Selanjutnya, Mu Chen diusir dari jalan spiritual karena skema Jisuan, sesuatu yang memberikan kepuasan besar bagi Qiu Beihai. Memikirkan kembali saat itu, dia berasumsi bahwa yang pertama tidak akan lagi mengerikan, bahkan jika dia bertemu dengan yang pertama di masa depan. Bagaimanapun, dengan dia memiliki pembaptisan dari jalan spiritual, dia telah melampaui kultivasi Mu Chen dengan selisih yang besar. Memang, setelah bertemu lagi, alam kultivasi tahap akhir tahap penyelesaian surgawi yang pertama membuatnya sangat bahagia. Kesempatannya telah tiba. Selama dia bisa mengalahkan Mu Chen di sini, bayangan yang terbentuk di dalam hatinya akan dibuang. Oleh karena itu, dia pasti ingin melumat Mu Chen di bawah kakinya. Namun, perubahan pada situasi saat ini jelas melebihi ekspektasinya. Dengan alam kultivasinya yang hanya berada di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, kehebatan tempur yang dimiliki Mu Chen telah mengejutkan dan membuat orang bahkan di bawah kolaborasi dan pengepungan dua orang yang melewati bencana tubuh manusia mereka, dia mampu menekan salah satu dari mereka dengan serangannya yang menakutkan dan memaksa Qiu Beihai sendiri ke dalam posisi yang menyedihkan. Lebih besar dari bagaimana dia bisa sekuat itu. Aku, Qiu Beihai, hanya akan menjadi batu loncatan Mu Chen. Niat kejam menyembur dari mata Qiu Beihai menatap tajam ke arah Mu Chen, dia berteriak dengan keras. Mu Chen, saya akan memastikan Anda menderita kekalahan di tangan saya hari ini. Saat teriakannya terdengar, darah tiba-tiba muncul dari ujung jari Qiu Beihai. Darah itu tampak sangat terang dan bercahaya, sementara bau darah yang sangat kuat menyebar ke sekelilingnya, yang mengandung fluktuasi energi spiritual yang kuat. Ci. Jari-jari Qiu Beihai mulai melakukan tarian yang aneh dan aneh, dengan setiap jari membawa garis darah yang terang dan bercahaya. Garis-garis darah ini dengan cepat menyatu di ruang di hadapannya, dan pada saat berikutnya, samar-samar bisa dilihat berubah menjadi pedang bayangan berdarah sepanjang sekitar 1 kaki. Saat bayangan pedang ini muncul, fluktuasi haus darah terpancar darinya, menyebabkannya tampak agak aneh dan aneh. Mu Chen sedikit menyipitkan matanya saat dia melihat pemandangan di depannya. Meskipun demikian, dia tidak mengambil tindakan untuk mencegah hal ini, dengan ekspresi ketidakpedulian terus terpancar dari matanya, membiarkan Qiu Beihai melepaskan serangan terkuatnya. Itu karena dia tidak hanya ingin mengalahkan Qiu Beihai, tetapi juga menghancurkan kepercayaan diri Qiu Beihai. Dia ingin menanamkan bayangan yang tak terkalahkan langsung di hati Qiu Beihai. Kematian biasa saja tidak akan memuaskan Mu Chen. Bang! Fluktuasi haus darah yang membasahi langit meletus dari pedang bayangan berdarah, menyebabkan bentangan langit ini berubah menjadi merah tua. Seni iblis pedang laut darah, pedang iblis darah. Kulit Qiu Beihai menjadi semakin pucat, namun bayangan kejam di dalam matanya semakin berat. Di hadapannya, pedang bayangan seperti darah meluas hingga ukuran raksasa 100 meter, dengan apa yang tampak seperti darah yang bersirkulasi dan mengalir di permukaannya. Bau darah dan fluktuasi haus darah yang terpancar darinya menyebabkan wajah semua orang yang hadir berubah wajah. Pada saat ini, membentuk segel tangan untuk seni pedang, Qiu Beihai mengeluarkan raungan dahsyat saat dia menuangkan semua energi spiritualnya tanpa sedikit pun menahan diri ke dalam pedang bayangan berdarah. Aura pedang haus darah melesat ke langit, membelah awan puluhan ribu meter di udara. Wosh! Dengan sebuah desingan, pedang bayangan berdarah itu melesat ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang hanya bisa melihat garis merah darah melesat ke udara, sebelum tiba-tiba meluncur ke bawah. Dalam sekejap, gelombang cahaya berdarah menyapu wilayah itu saat lautan darah yang membasahi langit mengental di belakang pedang bayangan berdarah,
menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat melesat ke arah Mu Chen. Kecepatannya hampir mencapai tingkat yang tak Saat lautan darah menyembur keluar, tidak ada yang bisa menghalanginya. Hehe. Mengunci tatapan kejamnya pada Mu Chen, tawa dingin tiba-tiba terdengar dari Qiu Beihai. Serangannya ini lebih dari cukup untuk menyebabkan luka serius bahkan bagi para ahli bencana tubuh manusia. Dia tidak percaya bahwa Mu Chen bisa melarikan diri dari serangannya ini. Mati untukku. Saat Qiu Beihai meraung, Mu Chen mengangkat kepalanya melihat ke arah lautan darah yang bergelombang yang dengan cepat membesar dalam pandangannya, dia perlahan mengepalkan tinjunya dengan erat. 4 rune petir mulai mengembun di dadanya saat petir hitam mulai melengkung dan menari di tubuhnya. Bergemu. Guntur yang sangat keras terdengar dari dalam tubuhnya, sebelum bergema ke seluruh wilayah. Mu Chen perlahan mengulurkan tangan kanannya, dengan petir hitam yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya lahir dan hancur di telapak tangannya, tampak seperti dunia petir dan guntur pada saat ini, bayangan hitam pekat bisa terlihat samar-samar saat bayangan itu secara bertahap menyebar di tangannya, tampak muskil dan misterius. Membalik telapak tangannya ke atas, dia memberikan tepukan lembut ke arah pedang bayangan berdarah yang masuk. Tangan Dewa Petir. Sebuah suara rendah terdengar dari hati Mu Chen, dan pada saat berikutnya, kilatan petir dan guntur dengan marah terdengar dari pupil hitamnya. Bergemu. Baut petir hitam melesat dengan marah dari dalam tubuh Mu Chen saat petir mulai terbentuk di wilayah tersebut, secara tak terduga membentuk tangan raksasa hitam legam yang tak tertandingi sekitar 100 meter di depannya. Baut petir hitam menari-nari dan melengkung melintasi permukaan tangan raksasa itu, sebelum mengembun bersama, tampaknya berubah menjadi rune kuno. Keliaran seperti itu menyebabkannya tampak seperti tangan Dewa Petir. Tangan Dewa Petir ini adalah kemampuan sombong yang hanya bisa ditampilkan ketika seseorang telah mengembangkan fisik Dewa Petirnya menjadi fisik petir kuadra rune, sesuatu yang tidak dapat dilakukan Mu Chen di masa lalu. Namun, saat ini, dia cukup mampu melakukannya. Bang! Dengan tepukan telapak tangannya, tangan Dewa Petir hitam legam membawa guntur yang menggelegar di cakrawala. Akhirnya, di bawah tatapan kaget dan takjub di sekelilingnya, ia menghantam pedang bayangan iblis darah. Boom! Suara yang sangat keras terdengar saat fluktuasi yang menakutkan berubah langsung menjadi angin topan, dengan gila menyapu cakrawala. Pada saat ini, wajah pucat Qiu Beihai benar-benar kehilangan semua warnanya. Itu karena dia benar-benar melihat retakan padat muncul di permukaan pedang bayangan merah darah dalam tabrakan yang menakutkan itu. Bab 462 Retakan Sarang Harimau. Retakan berwarna darah terus menyebar ke seluruh permukaan pedang bayangan iblis darah. Dalam rentang pendek dari belasan napas, mereka telah menutupi keseluruhan pedang bayangan raksasa itu. Lebih jauh lagi, karena kilauan petir hitam yang tak tertandingi, lautan darah di bagian belakang pedang bayangan iblis darah telah melonjak dan berkobar saat menguap. Pada saat ini, aura berdarah yang telah memenuhi seluruh wilayah mulai menghilang dengan cepat. Ini kartu terakhirmu. Melihat ke arah Qiu Beihai yang pucat pasi dengan tatapan acuh tak acuh, Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan kecewa sambil berkata. Dibandingkan dengan Jisuan, kamu benar-benar terlalu jauh di belakang. Tiba-tiba, dia mengepalkan tangannya, hanya untuk tangan Dewa Petir raksasa mengepalkan tangan dengan marah saat kilatan petir hitam melengkung dengan gila dan menari di permukaan telapak tangan, itu menyambar pedang bayangan iblis darah di dalamnya. Pada saat berikutnya, petir hitam meledak, dan dengan ledakan besar, pedang bayangan iblis darah benar-benar dihancurkan oleh tangan petir hitam raksasa. Uff! Saat pedang bayangan iblis darah dihancurkan, wajah Qiu Beihai langsung berubah bentuk saat dia menyemburkan seteguk darah, sementara fluktuasi energi spiritual di sekitar tubuhnya dengan cepat menurun jelas, dia menderita luka serius. Hati dari berbagai kelompok di sekitarnya sedikit bergetar saat tatapan mereka menjadi serius saat mereka melihat pemandangan di depan mereka tidak ada seorang pun di sana yang membayangkan bahwa kolaborasi antara dua ahli yang melewati bencana tubuh manusia mereka masih akan menderita kekalahan yang menyedihkan di tangan Mu Chen. Bagaimana Mu Chen ini setangguh ini? Dia jelas hanya berada di ranah tahap penyelesaian surgawi tahap akhir. Namun, dari penampilan kehebatan tempurnya, saya khawatir dia mungkin sebanding dengan para ahli yang telah melewati bencana energi spiritual mereka. Benar-benar menakutkan. Kurasa kelompok Akademi Spiritual Azure Heavens ini sudah tamat. Sepertinya Akademi Spiritual Langit Utara benar-benar akan mengalami peningkatan besar dalam turnamen Akademi Spiritual besar ini. Bisikan lembut diskusi terdengar, dengan keterkejutan dan keheranan yang tak dapat disembunyikan hadir dalam suara-suara itu. Mereka awalnya mengharapkan pertarungan sengit antara dua akademi spiritual yang hebat. Namun, siapa yang menyangka adegan seperti itu akan terjadi?
Sampai sekarang, Mu Chen itu jelas belum mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, bahkan dengan itu, serangannya lebih dari cukup untuk memilah-milah Kui Beihai dan Shen Jun. Mu Chen melirik ke arah Qiu Beihai dan bibirnya yang berlumuran darah pada saat ini, yang terakhir menembakkan tatapan suram kembali, dengan perasaan takut dan teror yang tak tertahankan muncul di dalam hatinya. Pada saat berikutnya, dia dengan marah berbalik dan dengan gila melarikan diri. Dia sudah tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menang lagi. Kapten. Setelah menyadari hal ini, wajah ketiga anggota kelompok dari Akademi Spiritual Azure Heavens yang sedang ditekan oleh Su Huang dan dua lainnya langsung berubah bentuk saat kebingungan memenuhi hati dan pikiran mereka. Karena itu, jalan buntu dipecahkan oleh Su Huang dan dua lainnya saat angin telapak tangan yang tak terbatas menembus pertahanan mereka. Menghantam dada mereka, mereka terpental ke belakang sambil memuncratkan darah. Melihat ke arah sosok Qiu Beihai yang melarikan diri, Mu Chen menjentikkan jarinya, mengirimkan seberkas cahaya yang melesat melintasi cakrawala secepat kilat. Ah! Jeritan menyedihkan Qiu Beihai terdengar dari kejauhan saat darah mengalir keluar dari tangannya, jari-jarinya yang tersisa telah terpotong. Namun demikian, meskipun diliputi oleh rasa takut dan teror yang mengejutkan jiwa, dia tidak peduli dengan jari-jarinya yang terpotong, memilih untuk buru-buru melarikan diri seperti anjing dengan ekor di antara kedua kakinya. Mu Chen tidak mengejar, karena dia tahu bahwa Qiu Beihai tidak hanya dapat dianggap cacat, semangat tempurnya telah hancur total, dengan hatinya dipenuhi dengan bekas luka teror. Selain itu, dia telah membuang anggota kelompoknya ke samping dan melarikan diri sendiri. Bahkan jika dia kembali, kelompok dari Akademi Spiritual Azure Heavens ini tidak akan lagi memperlakukannya sebagai kapten mereka. Ketika masalah ini beredar, dia bahkan akan menderita penghinaan dan penghinaan dari semua siswa Akademi Spiritual Azure Heavens. Akhir seperti itu bahkan lebih kejam daripada dibunuh. Namun demikian, Mu Chen tidak mengasihani Qiu Beihai. Di dalam jalan spiritual, yang terakhir jelas-jelas telah berpartisipasi dalam skema Jisuan. Selain itu, setelah memaksa Mu Chen diusir dari jalan spiritual, dia benar-benar berani mengepung Luoli. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh Mu Chen. Oleh karena itu, yang terakhir berakhir dalam keadaan seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia salahkan pada dirinya sendiri. Cincin. Sementara Qiu Beihai melarikan diri, pedang aura merembes ke udara tidak jauh dari sana sebagai pedang bayangan yang membelah sinar energi spiritual, sebelum akhirnya beristirahat tepat di depan dada Kapten Grup Akademi Spiritual Kuali Besar. Aura pedang yang cepat dan ganas menyebabkan tubuh yang terakhir bergetar saat dia buru-buru mengangkat tangannya ke udara sambil berkata dengan tawa parau dan pahit. Aku menyerah. Tolong tunjukkan belas kasihan. Menatapnya dengan tatapan mata yang indah, Luoli tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia hanya mengulurkan tangannya yang ramping dan seperti batu giok. Melihat ini, Kapten Akademi Spiritual Kuali Besar memberikan senyuman pahit dan menyakitkan sebelum menghela nafas, sambil mengutuk dan mengumpat seluruh keluarga Qiu Beihai di dalam hatinya. Lebih besar dari bangsat itu. Jika saya tahu bahwa dia telah memprovokasi lawan yang begitu tangguh, saya tidak akan bekerja sama dengannya. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa mencoba memikat ayam hanya berakhir dengan kehilangan iming-iming, mereka sekarang harus menyerahkan poin yang diperoleh dengan susah payah tanpa mendapatkan imbalan apapun. Dengan mengepalkan tangannya, plakat akademi miliknya muncul, sebelum dia dengan patuh menyerahkannya kepada Luoli. Menerima plakat akademi, Luoli berbalik dan menembak ke arah Mu Chen. Mengambil alih, dia melihatnya, sebelum berkata sambil tersenyum. Cukup menarik. Sebenarnya ada lebih dari 700 poin yang ditampilkan di plakat akademi dari kelompok Akademi Spiritual Kuali Besar ini, yang hampir sama dengan kelompok mereka dari kelihatannya, mereka telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk merebut poin-poin itu dari kelompok lain. Oleh karena itu, tanpa sedikit pun kesopanan, Mu Chen mentransfer setengah dari poin tersebut ke plakat akademi miliknya. Karena itu, jumlah poin yang dimiliki grupnya menembus angka 1000, mencapai lebih dari 1100 poin. Sangat disay jika kita bisa merebut poin dari grup Azure Heaven Spiritual Academy, kita pasti bisa masuk ke 16 besar, kata Luoli sambil melirik ke arah yang dituju oleh Qiu Beihai. Plakat akademi seperti itu hanya dipegang oleh kapten, dan merupakan satu-satunya yang bisa direbut oleh orang lain untuk mentransfer poin. Mereka yang berada di tangan anggota kelompok digunakan sebagai sumber informasi. Oleh karena itu, dengan Qiu Beihai melarikan diri, mereka tidak punya cara untuk merebut poinnya, sekarang bukan waktunya untuk masuk ke 16 besar, jawab Mu Chen sambil menggelengkan kepalanya. Jika mereka dipromosikan ke 16 besar, mereka akan menarik perhatian kelompok lain.
Meskipun ini adalah sesuatu yang tidak ditakuti Mu Chen, akan ada cukup banyak masalah yang akan datang kemudian. Saat ini, turnamen Akademi Spiritual Besar baru saja dimulai. Mu Chen merasa bahwa mengungkapkan dirinya sendiri bukanlah hal yang sangat cerdas untuk dilakukan. Alasan mengapa Wen Qingxuan, Ji Xuan dan yang lainnya berani melakukan hal seperti itu bukan hanya karena mereka memiliki kekuatan di atas massa, tetapi juga karena anggota kelompok mereka adalah elit di antara para elit dibandingkan dengan mereka, kelompok Mu Chen jelas jauh lebih lemah. Oleh karena itu, mengungkapkan diri mereka sendiri tidak akan baik untuk mereka. Menjadi tenang dan cerdas, Luo Li segera memahami keputusan Mu Chen dalam sekejap, menganggukkan kepalanya tanda setuju. Jika Shen Changsheng dan Li Xuantong ditempatkan di grup mereka, mereka akan dapat menghilangkan banyak ketakutan dan ketakutan yang mungkin muncul saat memasuki 16 besar. Namun, sangat disayangkan, karena jika mereka mendistribusikan siswa Akademi Spiritual Langit Utara seperti itu, kekuatan kelompok kedua akan terlalu lemah. Dengan jentikan jarinya, Mu Chen mengirim plakat akademi kembali ke Kapten Akademi Spiritual Kuali Besar sebelum berkata sambil menyeringai. Terima kasih banyak. Mendengar kata-katanya, wajah kapten bergerak-gerak beberapa kali melihat poin-poinnya di plakat akademi, yang telah berkurang setengahnya, dia merasa seolah-olah jantungnya mulai berdarah karena rasa sakit. Itu adalah poin yang telah mereka kumpulkan dan bekerja keras dengan susah payah untuk mendapatkannya. Namun demikian, pada saat ini, separuhnya sudah dirampas. Ini benar-benar seperti pepatah, perampok akan selalu dirampok. Mengabaikan kapten itu, Mu Chen mengalihkan pandangannya ke arah zona pertempuran tidak jauh darinya, di mana kelompok dari Akademi Spiritual Kehancuran berada. Dua kelompok yang awalnya mengepung Akademi Spiritual Desolation jelas telah menemukan perubahan yang telah terjadi di sisi lain, menyebabkan wajah semua anggota mereka berubah menjadi jelek, terutama saat melihat tatapan Mu Chen yang melesat. Hal ini menyebabkan jantung mereka mulai berdegup kencang. Kedua kapten mengatupkan gigi mereka, sebelum mengangkat tangan dan menghentikan kelompok mereka masing-masing. Melihat itu, kelompok dari Akademi Spiritual Desolation menghela nafas lega. Dengan lambaian tangannya, Mu Chen membawa Luo Li dan yang lainnya saat mereka menatap kedua kelompok itu, dia berbicara dengan senyum tipis. Apakah kalian berdua juga berkolaborasi dengan Qiu Beihai? Haha, apa yang kamu katakan, kakak? Kami tidak pernah berkolaborasi dengannya. Itu hanya saling menguntungkan. Namun, karena dia sudah pergi sekarang, kami secara alami tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Mendengar pertanyaan Mu Chen, kedua kapten itu langsung tertawa kering, sebelum menjawab. Mereka telah melihat betapa menyedihkannya hasil dari Akademi Spiritual Kuali Besar. Jadi, mereka secara alami tidak berani membuat musuh dari kelompok kuat di depan mereka. Sambil tersenyum, Mu Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, "Karena itu masalahnya, apakah tidak nyaman bagi Anda untuk membiarkan kami lewat?" Mendengar kata-katanya, hati kedua kelompok itu langsung menjadi dingin saat mereka berpikir, kurang dari M lebih besar dari memang, Mu Chen ini mengincar kelompok dari Akademi Spiritual Desolation. M. Saling bertukar pandang, mereka semua bisa melihat keengganan yang terpancar di mata satu sama lain setelah menekan Akademi Spiritual Desolation setelah banyak kesulitan sampai keadaan seperti itu, informasi itu hampir akan masuk ke tangan mereka. Namun, sebuah penghalang tiba-tiba muncul, salah satu yang begitu ganas, bahkan mengalahkan seluruh kelompok dari Akademi Spiritual Azure Heavens. Menghela nafas tak berdaya, mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan Mu Chen tidak berurusan dengan mereka atau mengambil setengah dari poin mereka sudah bisa dianggap sebagai hasil yang jauh lebih baik daripada apa yang telah dilalui oleh kelompok dari Akademi Spiritual Kuali Besar. Tidak peduli dengan mereka, Mu Chen perlahan berjalan ke depan, menatap ke arah Akademi Spiritual Desolation. Setelah jelas mengalami pertempuran panjang yang hebat, wajah mereka semua agak pucat, menunjukkan konsumsi kekuatan mereka yang sangat besar. Namun, kekuatan kelompok ini benar-benar sangat kuat, karena mereka tidak kalah kuat dari kelompok Qiu Beihai. Ada dua ahli yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka dalam kelompok ini, dengan tiga anggota lainnya berada di tahap penyempurnaan tahap akhir. Dengan kekuatan seperti itu, tidak heran mengapa mereka mampu bertahan selama 1 hari penuh di 16 besar. Saat Mu Chen mengukur kelompok dari Akademi Spiritual Desolation, seorang pemuda yang agak kekar berdiri dari kelompok yang terakhir dengan mengalihkan pandangannya, dia menangkupkan tangannya ke arah Mu Chen dan berkata, "Kakak ini, saya Lin Zhou dari Akademi Spiritual Desolation, kapten dari grup ini." Haha, jadi Kapten Lin Zhou. Sambil menyeringai, Mu Chen menangkupkan tangannya dan berkata, "Saya Mu Chen, kapten grup ini." Melihat senyum Mu Chen, Lin Zhou tertawa kering sebelum berkata,
Terima kasih banyak telah membantu kami melarikan diri, Kapten Mu Chen. Akademi Spiritual Kehancuran kami akan mengingat bantuan ini. Jika Anda memiliki sesuatu yang Anda butuhkan di masa depan, tolong katakan saja. Namun, kami mengucapkan selamat tinggal kepada kalian semua hari ini. Setelah menyelesaikan pernyataannya, dia mengumpulkan kelompoknya untuk segera mundur. Namun, sebelum mereka bisa berbalik, mereka melihat bahwa Luo Li telah membawa Su Huang dan dua orang lainnya untuk menghalangi jalan mundur mereka, menyebabkan getaran menjalar di tubuh mereka. Kapten Lin Zhou, kita baru saja bertemu hari ini, dan belum melakukan percakapan yang tepat. Mengapa tidak pergi bersama kami terlebih dahulu? Lihatlah semua harimau yang menatapmu dengan tajam di sekitarmu. Jika Anda pergi seperti itu, saya khawatir tidak ada hal baik yang akan berakhir untuk Anda. Berjalan ke depan, Mu Chen menepuk bahu Lin Zhou dengan mesra dan berbicara sambil tersenyum lembut. Apakah kamu bercanda? Kami telah dengan susah payah mengejar kalian sepanjang hari, dan bahkan telah berpapasan dengan Akademi Spiritual Azure Heavens. Bagaimana aku bisa membiarkan kalian kabur semudah? Ekspresi Lin Zhou berubah menjadi kaku saat dia melihat ke arah Mu Chen, sebelum akhirnya tertawa getir. Sebelumnya, dia telah melihat betapa tangguhnya Mu Chen. Kelompok dari Azure Heavens Spiritual Academy memiliki kekuatan yang sebanding dengan kelompoknya. Namun, mereka berakhir dalam keadaan yang menyedihkan pada akhirnya. Oleh karena itu, mari kita tidak membicarakan keadaan mereka saat ini, di mana konsumsi energi mereka begitu besar. Bahkan jika mereka dalam kondisi terbaiknya, mereka tidak akan berani mengambil tindakan terhadap Mu Chen. Saat dia dan 4 anggota kelompoknya yang lain saling memandang, mereka semua menjadi sedih dan sedih. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan berakhir di sarang harimau setelah melarikan diri dari sekawanan serigala. Betapa beruntungnya mereka. Bab 463 Intel. Berbagai kelompok di wilayah ini yang awalnya mengincar kelompok Akademi Spiritual Kehancuran dengan penuh nafsu sekarang hanya bisa menatap tanpa suara saat Mu Chen dan kelompoknya membawa mereka dan pergi ke kejauhan. Namun demikian, meskipun demikian, tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengumpulkan hati untuk maju dan bersaing. Lelucon yang luar biasa. Bahkan kelompok dari Akademi Spiritual Azure Heavens ditangani dengan mudah. Bagaimana kelompok mereka berani maju dan mengeluarkan tantangan? Oleh karena itu, dihadapkan dengan dua kelompok yang pergi ke kejauhan, mereka hanya bisa saling menatap, sebelum menghela nafas dalam ketidakberdayaan. Mu Chen membawa kelompok Akademi Spiritual Desolation jauh-jauh untuk menghindari kelompok-kelompok yang mengi. Begitu dia menemukan bahwa tidak ada yang mengejar mereka, dia menarik napas lega. Sepertinya dia mengalahkan Qiu Beihai dan Shen Jun lebih awal telah menghasilkan kejutan yang tidak sedikit di hati kelompok-kelompok itu. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk membawa kelompok Akademi Spiritual Kehancuran ini pergi dengan mudah di bawah perhatian begitu banyak kelompok. Bertukar pandang dengan Luo Li, Mu Chen turun ke puncak gunung yang terpencil. Melihat ini, Lin Zhou hanya bisa menghela nafas tak berdaya, sebelum membawa anggota kelompoknya dan turun. Kalian istirahatlah dulu. Mendarat di puncak gunung, Mu Chen melemparkan senyum tipis ke arah Lin Zhou dan kelompoknya yang tampak pucat sebelum berbicara. Mendengar kata-kata itu, Lin Zhou dan kelompoknya langsung melo jelas, mereka tidak membayangkan bahwa Mu Chen benar-benar akan membiarkan mereka beristirahat dan memulihkan diri. Bagaimanapun juga, mereka akan dapat melakukan perlawanan setelah memulihkan kekuatan mereka. Saya percaya bahwa saudara Lin Zhou seharusnya bukan tipe orang yang akan menghancurkan jembatan setelah menyeberangi sungai, bukan? Mu Chen berkata sambil melemparkan senyum ke arah Lin Zhou menepuk batu raksasa di sampingnya dengan tangannya, dia menjentikkan jarinya. Dengan sebuah retakan, batu itu langsung berubah menjadi bubuk, beterbangan di udara. Sambil menepuk-nepuk debu di tangannya, senyum di wajahnya berubah menjadi cerah dan berseri-seri. Sambil bertukar pandang dengan anggota kelompoknya, Lin Zhou tertawa kering dari kelihatannya, mereka semua bisa merasakan ancaman yang ada dalam kata-kata Mu Chen. Diam-diam mengutuk dalam hati mereka, mereka hanya bisa duduk dan menutup mata tanpa penundaan untuk memulihkan energi spiritual yang telah mereka konsumsi. Hanya setelah melihat Lin Zhou dan kelompoknya menutup mata untuk berkultivasi, Luo Li mendekati Mu Chen melemparkan matanya yang cerah dan indah ke arah yang terakhir, dia dengan lembut berbicara. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika Mu Chen ingin merebut poin dari mereka, dia jelas tidak perlu bersusah payah. Pada saat ini, Su Huang dan dua lainnya juga melihat ke atas dan menatap Mu Chen. Bagi kami, yang terpenting sekarang bukanlah poin, jawab Mu Chen sambil tersenyum tipis. Apa kau ingat apa yang dikatakan dekan? Tempat yang kita tempati sekarang adalah pecahan dari benua hancur. Di pecahan ini, ada banyak harta karun kuno, serta warisan.
Jika kita beruntung, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa di antaranya, yang pasti akan meningkatkan kekuatan kita dengan pesat. Jangan hanya melihat betapa sengitnya persaingan menuju 16 besar selain mereka, ada juga sejumlah kecil grup yang benar-benar kuat dan bertenaga. Sedangkan sisanya, mereka tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk bertahan hingga akhir. Kelompok-kelompok yang tangguh itu belum sepenuhnya menampakkan diri itu karena mereka tidak ingin merebut poin. Sebaliknya, mereka mencari sisa-sisa di seluruh benua, membiarkan kelompok mereka menjadi lebih kuat. Adapun kelompok-kelompok yang berusaha merebut poin, mereka akan membayar harga untuk itu pada akhirnya. Tanpa kekuatan yang cukup, terlepas dari berapa banyak poin yang Anda miliki, pada akhirnya Anda hanya akan memberi makan orang lain. Kekuatan dan tenaga masih menjadi faktor terbesar dalam peringkat pada akhirnya. Ekspresi pemikiran yang dalam muncul di wajah Su Huang dan dua lainnya, sebelum mereka dengan keras menganggukkan kepala. Apa yang dikatakan Mu Chen benar. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, bahkan jika mereka bisa mendapatkan tempat pertama dalam peringkat poin, lalu kenapa? Pada saat itu, mereka hanya akan menjadi domba gemuk di mata semua orang. Beberapa kelompok yang telah menghabiskan waktu mereka dan menyembunyikan kekuatan mereka akan dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Ketika itu terjadi, poin mereka akan tetap direbut. Sejujurnya, masih ada perbedaan yang cukup besar dalam kekuatan kelompok kami jika dibandingkan dengan kelompok elit itu, kata Mu Chen perlahan sambil melihat ke arah Su Huang dan yang lainnya. Mendengar itu, Su Huang dan dua orang lainnya menggaruk-garuk kepala namun, mereka semua tidak membantah perkataannya. Bagaimanapun, itu memang kenyataannya. Dalam kelompok mereka, satu-satunya yang benar-benar bisa dibandingkan dengan para ahli di kelompok elit adalah Mu Chen dan Luo Li. Sedangkan untuk mereka bertiga, berbicara terus terang, ada kemungkinan mereka akan menyeret kelompok itu ke bawah. Oleh karena itu, saya berharap kami dapat meningkatkan kekuatan grup kami paling tidak, aku ingin kalian melewati bencana tubuh manusia, kata Mu Chen dengan nada serius. Mendengar itu, Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang semuanya tertawa getir. Lebih besar dari bencana tubuh manusia, ya. Lebih besar dari memikirkan hal itu akan menimbulkan rasa takut dalam jika seseorang tidak memiliki bantuan dan pertolongan dari luar saat mencoba melewati kesengsaraan ini, tak satu pun dari mereka yang yakin akan berhasil. Jadi kamu ingin mencari sisa-sisa untuk meningkatkan kekuatan kelompok kita. Melirik ke arah Lin Zhou dan kelompoknya, yang sedang dalam meditasi mata tertutup, Luo Li berbicara. Kamu ingin mendapatkan informasi tentang sisa-sisa zaman kuno dari mereka. Mu Chen menganggukkan kepalanya sebagai jawaban melihat Lin Zhou, dia tersenyum dan berkata. Saya benar-benar tidak tahu apakah keberuntungan orang-orang itu baik atau buruk. Dalam waktu 1 hari di sini, mereka sebenarnya bisa mendapatkan informasi terkait sisa-sisa dari zaman kuno yang ada di sini. Namun, pada akhirnya, berita tentang hal ini bocor. Elemen kritisnya adalah bahwa mereka berada di 16 besar, yang menyebabkan lokasi mereka terungkap. Oleh karena itu, hal itu telah menarik begitu banyak kelompok untuk mengincar mereka. Pada saat ini, Luo Li tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan tertawa pelan jernih dan seperti lonceng menyebabkan Su Huang dan dua orang lainnya melemparkan tatapan simpatik ke arah Lin Zhou dan kelompoknya. Lebih besar dari kelompok orang ini memang menyedihkan. Namun, apakah mereka akan memberi tahu kita tentang informasi itu? Hal itu seharusnya sangat penting, bukan? Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Su Huang berkata. Saya percaya bahwa jika kita cukup tulus, ditambah dengan fakta bahwa kita telah menyelamatkan mereka, Kapten Lin Zhou bukanlah tipe orang yang tidak tahu berterima kasih pada seorang teman, kata Mu Chen, saya selalu bersikap baik pada teman. Namun, jika dia adalah tipe orang yang akan menghancurkan jembatan setelah melewatinya, saya tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Meskipun, menurut peraturan, poin sebuah grup hanya bisa dikurangi setengahnya dalam 1 hari, jika kita menjaga mayat mereka, kita hanya perlu berjaga-jaga selama beberapa hari untuk menguras semuanya sampai bersih. Itu cukup bagus untuk membiarkan mereka tersingkir. Mendengar itu, Su Huang dan dua orang lainnya benar-benar tercengang. Melihat ke arah senyum lembut yang ada di wajah Mu Chen, mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Lebih besar dari bukankah itu terlalu kejam? Luo Li mengarahkan matanya yang indah ke arah Lin Zhou yang sedang berkultivasi, dengan kelopak mata Lin Zhou yang terakhir tampak berkedut sedikit saat ini melihat itu, dia tertawa dan menggelengkan kepalanya, tidak memilih untuk mengucapkan sepatah kata pun. Tidak peduli dengan Su Huang yang tercengang dan dua lainnya, Mu Chen terus berbicara dengan malas. Sekarang waktunya istirahat.
Mari kita tunggu Kapten Lin Zhou dan kelompoknya pulih, sebelum melakukan pertukaran yang bersahabat dengan mereka. Saling bertukar pandang satu sama lain, Su Huang dan dua orang lainnya hanya bisa duduk dan menunggu Lin Zhou dan kelompoknya bangun. Membawa aroma wangi, Luo Li mengambil langkah lembut ke depan dan duduk di samping Mu Chen. Ekspresi geli muncul di matanya yang indah saat dia menatapnya dengan tajam, sambil berkata dengan suara lembut. Dasar anak nakal. Kamu tidak perlu menakut-nakuti orang sampai mati. Menembakkan senyum nakal ke arahnya, Mu Chen melihat ke arah Lin Zhou, yang tubuhnya tampak sedikit gemetar. Bergerak mendekati Luo Li, dia menghela nafas tak berdaya dan menjawab. Tidak ada pilihan. Sebagai kapten, saya harus mempertimbangkan seluruh kelompok. Lagi pula, apa yang terjadi di masa depan tidak bisa selalu bergantung pada kita berdua. Saya harus menemukan cara untuk membiarkan Su Huang dan dua lainnya meningkatkan kekuatan mereka. Secara alami, sisa-sisa dari zaman kuno akan membawa manfaat besar untuk digunakan. Saya percaya bahwa kelompok elit itu sedang mencari sisa-sisa itu di seluruh benua. Oleh karena itu, saya tidak ingin ketinggalan. Mengeluh dengan getir, dia berkata. Menjadi kapten benar-benar tidak mudah. Mengangkat matanya ke arah Mu Chen, Luo Li melemparkan senyum ambigu ke arahnya sebelum berkata. Apa yang menjadi kapten tidak mudah dilakukan dengan tanganmu. Tanpa sadar, Mu Chen diam-diam telah meraih pinggang Luo Li dalam cengkeraman jahatnya, menyebabkan dia sedikit membeku melihat ke arah senyum ambigu di wajah Luo Li. Dia menyeringai, namun dia tidak menarik wajahnya. Sebaliknya, dia meletakkan telapak tangannya di pinggang gadis muda itu, dengan kelangsingan yang membuatnya enggan untuk berpisah. Melihat bahwa kulit orang ini setebal itu, warna merah muda muncul di wajahnya yang manis saat ia menatapnya dengan tatapan malu. Namun demikian, setelah sedikit ragu-ragu, ia menyandarkan wajahnya dengan lembut di bahunya. Saat hidungnya yang mancung bergesekan dengan leher Mu Chen, nafasnya mirip dengan wangi bunga, memberikan pemandangan yang sangat memikat. Melihat keintiman di antara keduanya, Su Huang dan dua orang lainnya memalingkan kepala mereka atas inisiatif mereka sendiri saat wajah mereka dipenuhi. Luo Li, kita sudah berada di Akademi Spiritual Surga Utara selama hampir 2 tahun, kan? Dengan erat meraih sisa-sisa kecil gadis muda itu, Mu Chen berbicara dengan suara lembut. Luo Li dengan lembut mengangguk tampaknya bisa menebak tentang apa itu, matanya yang jernih dan cerah menjadi sedikit redup. Mungkin, tidak banyak waktu tersisa untukku. Jawab Luo Li perlahan. Mengangkat kepalanya, Mu Chen menghembuskan napas dalam-dalam, saat perasaan kecewa dan frustrasi muncul di dalam hatinya dia tahu bahwa tidak banyak waktu yang tersisa bagi Luo Li untuk dihabiskan bersamanya. Mampu meninggalkan klan Dewa Luo selama hampir 2 tahun mungkin sudah merupakan kompromi terbesar yang bisa dilakukan kakeknya. Setelah waktunya habis, dia harus kembali ke klan Dewa Luo dan menerima tanggung jawab yang harus dia pegang, yaitu menjadi ratu klan berikutnya. Pada saat itu, dia harus memikul tanggung jawab yang berat atas kehidupan jutaan warga klan Dewa Luo. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana seorang gadis seperti dia akan mampu memikul tanggung jawab. Memikirkannya saja membuat Mu Chen merasakan sakit di hatinya. Namun, meskipun demikian, sampai sekarang, dia terlalu lemah, dan tidak dapat memberikan bantuan apapun untuknya. Luo Li, apapun yang terjadi di masa depan, kamu harus ingat untuk menungguku. Tunggu aku menuju ke klan Dewa Luo. Pada saat itu, aku akan melumat siapapun yang mengganggumu sampai mati. Menunduk untuk melihat ke arah wajah yang menggetarkan jiwa di sampingnya, Mu Chen berbicara dengan suara lembut. Luo Li tersipu saat senyuman muncul di wajahnya, sementara matanya sedikit memerah. Dia melihat ke arah wajah tampan dan tegas pemuda di sampingnya. Lebih besar dari ketika saya berada di klan Dewa Luo, saya akan mendapat dukungan, setidaknya. Namun, Anda akan sendirian, melintasi dunia 1000 dewa yang luas. Ingin berjalan di jalur para ahli, berapa banyak kerja keras dan usaha yang harus Anda bayarkan? Ya. Namun, dia tidak mengucapkan kata-kata di dalam hatinya, dia hanya memilih untuk melihat dengan lembut ke arah Mu Chen dan sedikit menganggukkan kepalanya, seperti seorang istri kecil. Sambil tersenyum, Mu Chen menunduk, menatap lurus ke arah mata Luo Li yang sedikit terbuka, sebelum menanamkan kecupan di bibirnya yang rona merah muda muncul di wajah cantik Luo Li. Namun demikian, karena dia tidak tahu berapa lama dia masih bisa tetap berada di sisi Mu Chen, Luo Li, yang biasanya terlalu malu untuk terlalu intim dengannya di depan orang lain, sedikit memejamkan matanya, menyerah pada pilanderingnya. Menghela nafas. Namun, kenikmatan Mu Chen tidak berlangsung lama, karena batu kering memecah suasana. Hal ini menyebabkan Luo Li langsung sadar kembali. Dengan wajahnya berubah menjadi merah seperti bit, dia mendorong Mu Chen menjauh dan melarikan diri karena malu.
Merasakan kekecewaan yang besar, Mu Chen langsung menoleh dengan kejam, menatap lurus ke arah Lin Zhou yang baru saja terbangun, yang sekarang dengan canggung menatapnya. Pada saat ini, tatapan yang keluar dari mata Mu Chen begitu ganas sampai-sampai ingin menghancurkan tubuh Lin Zhou menjadi ribuan bagian. Melihat tatapan tajam itu mengarah langsung ke dirinya sendiri, kulit kepala Lin Zhou langsung memikirkan kembali kata-kata yang diucapkan iblis-iblis itu sebelumnya, dia buru-buru mengangkat tangannya dan berbicara. Kapten Mu Chen, kami bersedia berbagi informasi. N. Bab 464-R. Oh. Ketika kata-kata, bagikan informasi, masuk ke telinganya, tatapan tajam yang datang dari Mu Chen menghilang di udara hampir seketika, digantikan oleh senyuman lembut yang muncul di wajah tampannya. Sambil tertawa, dia berkata, Kapten Lin Zhou benar-benar murah hati. Mu Chen berterima kasih untuk ini. Melihat Mu Chen menangkupkan tangannya ke arahnya, Lin Zhou tidak bisa menahan mulutnya untuk tidak menangis, namun tidak ada air mata yang jatuh orang di hadapannya jauh lebih menakutkan daripada Qiu Beihai dan yang lainnya. Mu Chen melambaikan tangannya kepada anggota kelompoknya, mengumpulkan mereka bahkan Luoli dengan wajah manisnya yang memerah telah datang. Namun demikian, matanya yang berair, yang masih mengandung sedikit rasa malu dan rona merah di wajahnya yang tampak indah menyebabkan Lin Zhou dan kelompoknya menjadi linglung sejenak, sebelum mereka buru-buru memalingkan muka. Kapten Lin Zhou, tolong beritahu informasi yang Anda ketahui agar semua orang tahu jika itu benar-benar sepadan dengan nilainya, saya pikir kita mungkin bisa berkolaborasi. Ini seharusnya bukan hal yang buruk bagi kalian. Ekspresi serius muncul di wajah Mu Chen. Dia tahu bahwa hanya mengandalkan ancaman akan membuat mereka tidak mendapatkan banyak keuntungan. Hanya dalam situasi yang saling menguntungkan yang memungkinkan Lin Zhou dan kelompoknya menarik pikiran pengkhianatan dari hati mereka. Lin Zhou menatap Mu Chen dengan tatapan yang agak aneh. Ada banyak orang yang ingin menahan informasi ini untuk diri mereka sendiri. Orang seperti Mu Chen, yang secara terbuka akan mengumumkannya, sangat langka. Namun, kata-kata Mu Chen telah membuat Lin Zhou merasa sedikit nyaman. Dari kelihatannya, yang terakhir seharusnya bukan tipe orang yang akan berubah menjadi bermusuhan setelah mendapatkan informasi. Informasi ini diperoleh oleh kami di titik penurunan transmisi kami. Dengan tawa pahit, Lin Zhou mulai menjelaskan. Pada saat itu, saat berpapasan dengan kelompok lain, kami telah menghancurkan sebuah gunung. Pada saat itu, sebuah slip giok terbang keluar dari dalam, dengan informasi yang terekam di dalamnya ada hubungannya dengan reruntuhan kuno. Sekarang, wajah Mu Chen dan kelompoknya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan yang mencengangkan saat mereka berpikir, kurang dari M lebih besar dari ini juga mungkin. Bukankah keberuntungan orang-orang ini terlalu bagus? Ada beberapa petunjuk yang tertera di slip giok, adapun reruntuhan itu, seharusnya terletak di arah barat laut. Apa yang ada di dalam reruntuhan itu? Tanya Mu Chen sambil berpikir. Kami tidak begitu yakin, jawab Lin Zhou tanpa daya sambil menggelengkan kepalanya, sebelum berkata. Itu satu-satunya informasi yang tercatat di slip Gi. Saya khawatir Anda harus masuk ke dalam reruntuhan itu untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci seperti itu. Lebih jauh lagi. Sampai sekarang, bukan hanya kita yang tahu tentang Rare menurut informasi yang kami kumpulkan, mungkin ada beberapa kelompok yang telah menemukan reruntuhan itu. Di antara mereka, ada beberapa kelompok yang sangat tangguh. Kata Lin Zhou sambil mengerutkan dahinya. Sepertinya, satu kelompok dari Akademi Spiritual Suci juga bergegas ke sana. Mendengar itu, mata Mu Chen langsung menyipit, sementara tatapannya menjadi jauh lebih kelompok mana dari Akademi Spiritual Sein? Jika itu adalah kelompok yang dipimpin oleh Jisuan, bukankah mereka akan bertemu satu sama lain sebelumnya? Sambil menggelengkan kepalanya sekali lagi, Lin Zhou berkata. Bagaimanapun, keempat kelompok dari Akademi Spiritual Suci sangat kuat dan kuat. Bertemu dengan salah satu dari mereka akan menjadi sebuah kemalangan. Secara alami, dari kelihatannya, kelompok yang dipimpin oleh Jisuan itu tampaknya yang paling tangguh. Jika kita bertemu dengannya kali ini, aku khawatir kita tidak akan menyelesaikan banyak hal di reruntuhan. Sambil tersenyum tipis, Mu Chen menjawab. Kita akan tahu kapan kita bertemu dengannya. Lin Zhou tahu bahwa pemuda di hadapannya juga bukan siswa biasa. Menganggukkan kepalanya, dia dengan hati-hati berbicara. Tentang ini, Kapten Mu Chen. Apakah Anda berencana untuk berkolaborasi dengan kami dan pergi ke reruntuhan? Jika itu masalahnya, bagaimana kita harus membagi harta rampasan perang? Kami akan saling menjaga dan memasuki reruntuh. Adapun apa yang terjadi setelah itu akan tergantung pada kemampuan masing-masing orang tentang siapa yang bisa mendapatkan rampasan perang. Lakukan semua yang kita bisa untuk mempertahankan sisi yang sama dan menghadapi masalah bersama, tanpa ada yang cemburu satu sama lain.
Apakah itu baik-baik saja? Jawab Mu Chen sambil tersenyum. Kelompok Lin Zhou tidak dianggap lemah. Jika mereka berkolaborasi, mereka akan menjadi lebih kuat secara keseluruhan. Bertukar pandang dengan kelompoknya, Lin Zhou merenung sejenak, sebelum menganggukkan kepalanya. Ini sepertinya bagus, karena bisa menghindari kesalahpahaman saat harta karun dibagikan secara tidak merata. Kalau begitu, haruskah kita bergerak? Lin Zhou berkata dengan tegas. Mereka awalnya berencana untuk segera menuju ke reruntuhan itu. Hanya saja karena berita tentang reruntuhan yang terungkap, yang menyebabkan mereka terhalang dan tidak dapat melepaskan diri, mereka berakhir dalam situasi saat ini. Sebelum berangkat, sebaiknya kita hapus namamu dari daftar ini. Tidak adakah yang akan mencari masalah dengan memanjat ke atas sana tanpa alasan? Sambil tersenyum, Mu Chen menjawab dengan mengangkat bahu. Kami dapat menemukan kalian dengan mengandalkan ini. Lin Zhou dan kelompoknya mulai tersipu, sebelum menjawab dengan canggung. Itu bukan masalah, sekarang. Kami sudah keluar dari daftar itu. Mendengar itu, Mu Chen terkejut, langsung mengeluarkan plakat akademi untuk melihatnya. Memang, dia menemukan bahwa Lin Zhou dan kelompoknya telah menghilang dari nama-nama di 16 besar. Sampai sekarang, ada banyak pergerakan di 16 besar. Karena kami tidak mendapatkan poin untuk periode waktu ini, kami perlahan-lahan terdesak ke bawah, kata Lin Zhou. Mendengar itu, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Setelah waktu berlalu, pergerakan di 16 besar secara bertahap akan stabil. Namun, ketika itu terjadi, grup yang masih bisa bertahan di 16 besar akan benar-benar menjadi grup yang tangguh. Mari kita bergerak, kata Mu Chen sambil berdiri. Tanpa ragu-ragu, Lin Zhou dan kelompoknya sedikit mengatur diri mereka sendiri, sebelum kedua kelompok itu melesat ke langit. Pada saat berubah menjadi 10 sinar cahaya, mereka melesat ke arah barat laut. Dalam sinar cahaya yang terbungkus energi spiritual, Mu Chen melihat ke kejauhan, dengan bayangan pemikiran yang dalam muncul di matanya. Setengah tahun yang lalu, dia telah memperoleh tubuh abadi matahari yang hebat. Meskipun itu sangat kuat, setelah melakukan beberapa penelitian dan mempelajarinya, dia menemukan bahwa itu memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk kultivasinya. Tidak hanya harus sangat berbakat, seseorang juga membutuhkan 3 harta surgawi sebagai dukungan tambahan untuk dapat berhasil membudidayakan tubuh surgawi yang berdaulat itu. Mu Chen sebelumnya telah mencari ketiga harta surgawi itu. Namun, dia tidak dapat menemukan satupun jejak tentang mereka. Dia bahkan telah berkonsultasi dengan Dekan Taichang, dan yang terakhir hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan. Itu karena ketiga harta karun surgawi itu terlalu berharga dan sulit ditemukan. Dari ketiganya, salah satunya adalah 9 matahari Lingzi ilahi. Benda ini dikatakan sebagai benda yang sangat langka di seluruh alam semesta. Benda ini memancarkan sinar cahaya yang tak terbatas, dengan api ilahi yang terkandung di dalam Lingzi ilahi. Bahkan para ahli alam berdaulat tidak berani sembarangan mengkonsumsinya. Namun, jika seseorang memurnikan dan menggunakannya untuk meredam energi spiritualnya, dia akan memiliki energi spiritual yang memiliki kekuatan matahari, sesuatu yang sangat sombong dan kejam. Harta karun ajaib yang dapat mengubah atribut energi spiritual seseorang adalah sesuatu yang akan mengguncang hati para ahli alam berdaulat sekalipun. Oleh karena itu, begitu harta itu muncul, itu akan menyebabkan kontes perebutan antara berbagai ahli alam berdaulat untuk mendapatkan harta yang sangat berharga ini. Harta karun kedua adalah buah matahari besar Void. Terlahir di dalam kehampaan, buah ini menyerap kekuatan matahari yang ada di alam semesta. Buah matahari besar Void yang matang akan tampak seperti matahari yang terik di dalam wilayah yang ditempatinya. Bahkan setelah terbakar selama 1000 tahun, kecemerlangannya tidak akan pernah meredup. Selama seseorang memurnikannya, seseorang akan memiliki kesempatan untuk menumbuhkan tubuh matahari besar. Ini adalah peringkat ke-95 dalam peringkat 99 badan surgawi berdaulat. Meskipun berada di urutan belakang, tidak ada yang meragukan kekuatannya. Harta karun ketiga adalah daun ilahi abadi. Benda ini lebih misterius daripada dua benda lainnya, karena dikatakan sebagai daun dari pohon ilahi yang tidak pernah mati. Pohon suci ini adalah sebuah tanaman, namun memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Ia bahkan dapat dianggap sebagai sejenis roh yang hidup. Pohon ilahi abadi yang matang adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli alam sovereign tidak berani mendekatinya dengan ceroboh, terlebih lagi jika mereka memiliki niat untuk mendapatkan daun yang berisi esensi di dahannya. Bahkan setelah keluar untuk mengumpulkan informasi, Mu Chen tidak bisa mendapatkan berita tentang ketiga harta karun ini. Bahkan Din Taichang tidak dapat menjawab pertanyaannya, dengan satu-satunya hal yang dapat dia katakan pada Mu Chen adalah bahwa harta karun itu sangat sulit ditemukan di dunia luar. Namun, jika seseorang memiliki cukup keberuntungan,
dia mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi tentang mereka di dalam reruntuhan yang ada di benua hancur ini. Mu Chen dengan lembut menghembuskan nafas, sebelum menutup mulutnya dalam ketidakberdayaan. Lebih besar dari tubuh abadi matahari yang hebat, ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa dinikmati oleh orang biasa. Lebih besar dari ingin mengumpulkan ketiga harta karun itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, namun, persyaratan yang menuntut seperti itu menyebabkan Mu Chen memiliki antisipasi yang semakin besar terhadap tubuh abadi matahari yang agung. Jika dia berhasil membudidayakannya, itu akan memiliki manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan kekuatannya di masa depan. Sampai sekarang, meskipun Mu Chen masih cukup jauh dari alam penguasa, dia masih harus merencanakan masa depan untuk menghindari dia tidak dapat mengembangkan tubuh abadi matahari yang hebat setelah dipromosikan ke alam penguasa. Pada saat itu, hal tersebut benar-benar akan membuatnya sangat khawatir. Saya harap saya bisa mendapatkan beberapa petunjuk tentang tiga harta karun di reruntuhan ini. Mu Chen bergumam. Menundukkan kepalanya ke belakang, dia berhenti memikirkannya lagi, dan meningkatkan kecepatannya saat dia melesat ke arah barat laut. Lokasi reruntuhan itu sangat terpencil. Ketika Mu Chen dan kelompoknya mendekati wilayah itu, mereka telah menghabiskan separuh lebih banyak waktu dalam perjalanan. Saat matahari terbenam, ia memancarkan sinar merah kehitaman yang menyelimuti dunia. Mu Chen dan dua kelompok secara bertahap memperlambat kecepatan mereka saat mereka mendekati wilayah itu, dengan pandangan mereka semua mengarah ke depan. Di depan mereka ada hutan primer yang gelap, dengan semak belukar yang lebat yang keluar dari dalamnya. Hutan primer ini tidak penuh dengan kehidupan. Sebaliknya, hutan ini memberikan perasaan suram yang aneh, dengan warnanya yang gelap membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Menyempitkan matanya, Mu Chen melihat ke arah wilayah di depannya sambil mengerutkan dahinya, dia berkata. Sepertinya lokasi reruntuhan ini sudah terungkap. Mendengar itu, Lin Zhou dan yang lainnya mengikuti pandangannya dan melihat ke atas. Memang, sudah ada sekelompok sosok yang hadir di udara di atas wilayah tersebut. Selain itu, suara mendesing terus-menerus terdengar dari kejauhan. Hal ini menyebabkan mereka menghela napas dalam ketidakberdayaan. Jika bukan karena mereka dihalangi dan ditahan begitu lama, mereka mungkin sudah bisa mencari tempat ini. Namun, saat ini, tempat ini telah menarik lebih banyak kelompok ke sana. Menginginkan sepotong kue sekarang akan semakin sulit. Merasakan kedatangan Mu Chen dan dua kelompok, bayangan kehati-hatian dan kewaspadaan muncul di mata beberapa kelompok yang hadir di wilayah ini. Gedebuk. Namun, tepat pada saat ini, tatapan mereka tiba-tiba bergeser saat mereka melihat dengan sungguh-sungguh ke arah utara. Pada saat ini, fluktuasi energi spiritual yang sangat tak terbatas menyapu keluar dari sana. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia dapat melihat bahwa langit di sana dibanjiri oleh energi spiritual yang tak terbatas, sementara beberapa sinar cahaya melesat dengan kecepatan kilat. Itu adalah kelompok dari Akademi Spiritual Suci. Beberapa orang berseru, dengan suara penuh ketakutan. Ketika Mu Chen mendengar seruan itu, ekspresinya menjadi tumpul saat dia mengalihkan tatapan dinginnya ke arah yang disebutkan. Lebih besar dari mungkinkah kelompok dari Akademi Spiritual Suci itu adalah Jisuan? Bab 465 4 Akademi berkumpul. Melesat melintasi langit, sinar cahaya membawa energi spiritual yang luas dan tak terbatas yang membanjiri seluruh wilayah, menyebabkan wajah semua orang yang hadir berubah, dengan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan ketakutan. Memang, Akademi Spiritual Suci ini benar-benar layak menjadi akademi spiritual yang telah memperoleh hasil paling luar biasa dalam beberapa turnamen akademi spiritual besar sebelumnya. Mu Chen dengan gelap melihat beberapa garis cahaya yang melesat, sementara di sampingnya, Luo Li mengepalkan pedang panjangnya dengan erat. Su Huang dan dua orang lainnya juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat mereka mempersiapkan diri. Ada beberapa ketidakpuasan antara Akademi Spiritual Surga Utara dan Akademi Spiritual Sein. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati dan waspada. Di bawah perhatian gugup semua orang, rentetan cahaya melayang-layang di langit di atas wilayah ini. Saat sinar cahaya itu mulai menghilang secara perlahan, 5 sosok muncul dalam pandangan semua orang. Kelima orang ini mengenakan jubah putih, dengan masing-masing tampak tinggi dan tegap. Aura arogansi yang tidak dapat disembunyikan terpancar dari mereka, sementara tatapan mata yang terpancar dari mereka, menunjukkan sikap meremehkan semua orang yang hadir. Di tengah-tengah kelompok, ada seorang pria yang tampak biasa saja, dengan ekspresi wajah yang acuh tak acuh. Dari penampilannya, ia tidak tampak menonjol. Namun demikian, tangan yang menjulur dari lengan bajunya, sungguh menarik perhatian. Tangan itu tampak agak ramping dan sangat putih,
sampai-sampai tampak berkilauan dengan kilauan seperti batu giok, sesuatu yang tampak sangat misterius. Di antara kelima orang itu, ia berdiri tepat di depan, dan 4 orang lainnya berdiri selangkah di belakangnya. Detail kecil ini membuat orang-orang yang tajam dan cerdik itu tahu bahwa pria yang tampak biasa ini adalah kapten dari kelompok Akademi Spiritual Suci ini. Itu bukan Ji Xuan. Melihat 5 orang yang muncul di langit, beberapa kegelapan di wajah Mu Chen menghilang. Namun demikian, dia masih mengunci tatapan dinginnya pada mereka, dengan sebagian besar fokusnya tertuju pada tubuh pemuda dengan tangan seperti batu giok. Pada saat ini, Mu Chen bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat kejam yang memancar dari punggung pemuda itu. Fluktuasi itu bahkan lebih kuat daripada yang dari Mo Xingtian, seorang ahli bencana energi spiritual. Mata Mu Chen sedikit menyipit. Benar-benar layak untuk akademi yang memiliki harapan untuk mendapatkan posisi kepala akademi, Akademi Spiritual Suci. Fondasi mereka sebenarnya sekuat itu. Seorang ahli bencana energi spiritual. Ini adalah ahli terkuat yang pernah Mu Chen lihat di antara semua kelompok yang dia temui sejak melangkah ke turnamen Akademi Spiritual Besar. Selain itu, selain kapten ini yang telah melewati bencana energi spiritualnya, dari 4 anggota lain dari kelompok Akademi Spiritual Suci ini, sebenarnya ada 3 dari mereka yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka. Orang yang paling lemah bahkan lebih kuat dari tahap penyempurnaan surgawi tahap akhir, kemungkinan besar telah gagal melewati bencana tubuh manusianya. Namun, kekuatannya sudah jauh lebih kuat daripada tahap akhir tahap penyempurnaan surgawi biasa. Dalam kelompok ini, kapten telah melewati bencana energi spiritualnya, dengan 3 anggota telah melewati bencana tubuh manusia mereka dan yang terakhir telah gagal melewati bencana tubuh manusia. Melihat dari permukaan, susunan pemain ini sepertinya langsung menekan kelompok Mu Chen di bawahnya. Pada saat ini, Mu Chen sudah merasakan betapa kejamnya kelompok dari Akademi Suci ini, dengan Su Huang dan 2 orang lainnya juga merasakannya, menyebabkan wajah mereka berubah menjadi serius. Lawan-lawan ini benar-benar kuat dan kuat. Jika bukan karena Mu Chen dan Luo Li, kelompok mereka tidak akan mampu bertahan bahkan pada gelombang serangan pertama dari kelompok ini. Dibandingkan dengan Akademi Spiritual Surga Utara mereka, Akademi Spiritual Sein benar-benar memiliki keunggulan meskipun Akademi Spiritual Surgawi Utara mereka telah berdiri sejak lama. Perbedaan mereka, jika dibandingkan dengan Akademi Spiritual Sein, terbentang jauh dan luas hanya dari perbandingan ini. Itu adalah salah satu dari 4 putra suci dari Akademi Spiritual Suci. Xia Hou dikatakan bahwa dia telah melewati bencana energi spiritualnya, dan memiliki kekuatan yang sangat kejam. Menghela nafas. Kelompok yang begitu tangguh telah datang ke sini. Ini benar-benar merepotkan, kata Lin Zhou sambil menghela nafas. Dengan kemunculan kelompok dari Akademi Spiritual Suci ini, kelompok-kelompok di sekitarnya terkejut sampai-sampai tidak berani macam-macam. Jelas, mereka semua tahu bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan kelompok itu untuk mendapatkan sisa-sisa kuno. Xia Hou, ya, Mu Chen bergumam sambil menganggukkan kepalanya. Dari apa yang kudengar tentang Akademi Spiritual Suci, dari 4 putra suci, Xia Hou ini pernah berpapasan dengan Ji Xuan sebelumnya secara alami, mantan putra suci yang digulingkan oleh Ji Xuan tidak masuk hitungan, kata Lin Zhou. Oh, Mu Chen sedikit mengangkat alisnya sambil bertanya. Siapa yang menang? Tidak ada yang menang atau kalah namun, pada saat itu, Ji Xuan baru saja memasuki Akademi Spiritual Suci tidak lebih dari setengah tahun. Orang itu benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Dalam rentang waktu setengah tahun yang singkat, dia mampu membuat salah satu putra suci, Xia Hou tidak dapat melakukan apapun padanya. Menurut pendapat saya, di antara keempat putra suci, saya khawatir yang terkuat adalah Ji Xuan. Namun, 3 putra suci lainnya tampaknya tidak menyukai kata-kata seperti itu, jawab Lin Zhou. Mendengar jawaban Lin Zhou, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Memang, Ji Xuan memiliki bakat yang melebihi orang lain. Ditambah dengan pembaptisan yang dia dapatkan dari jalan spiritual, kemajuan dalam kultivasinya akan melebihi yang lain. Oleh karena itu, tidak bisa menderita kekalahan dalam konfrontasi dengan Xia Hou setelah memasuki Akademi Spiritual Suci dalam waktu singkat setengah tahun tidak menimbulkan banyak kejutan atau keheranan pada Mu Chen. Di udara, pada saat kedatangan mereka, kelompok Akademi Spiritual Sein tidak melakukan tindakan lain, hanya mengarahkan pandangan mereka ke arah hutan asli yang gelap di depan mereka. Namun, mereka dapat dengan jelas merasakan keanehan hutan di depan mereka, membuat mereka tidak segera mengambil tindakan untuk sesaat. Dengan tidak bergeraknya mereka, kelompok lain di sekitarnya, tentu saja tidak berani melakukan tindakan gegabah. Oleh karena itu, suasana di wilayah ini mulai mencekam dan menyesakan.
Namun demikian, suasana mencekam ini tidak berlangsung lama, sebelum dipecahkan oleh suara mendesing yang datang dari belakang pada saat yang sama, suara tawa yang merdu terdengar dari kejauhan. Keke. Sepertinya benar-benar ada berita tentang sisa-sisa di sini. Orang-orang dari Akademi Spiritual Suci juga ada di sini. Tawa manis itu dipenuhi dengan nada genit, menjadi manis sampai membuat hati orang-orang berdebar. Di saat berikutnya, beberapa orang mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat sinar cahaya melesat dari kejauhan. Saat mereka turun ke puncak gunung di sekitarnya, sosok-sosok yang ramping dan anggun muncul dari dalam. Itu adalah kelompok dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Beberapa orang berseru kaget, sementara mata beberapa orang sedikit berbinar. Akademi Spiritual Myriad Phoenix adalah eksistensi yang agak unik di antara banyak akademi spiritual yang ada di dunia seribu dewa, karena seluruh akademi terdiri dari gadis-gadis muda yang menyenangkan. Pemandangan seperti itu akan menyebabkan banyak siswa laki-laki yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan air liur tak terkendali. Sayangnya, Akademi Spiritual Myriad Phoenix sama sekali tidak menerima murid laki-laki. Terlepas dari seberapa tinggi bakat Anda, semua itu tidak akan dipertimbangkan jika Anda seorang pria. Oleh karena itu, hanya akademi spiritual yang berada di bawah dalih pertukaran budaya yang dapat tinggal sementara di Akademi Spiritual Myriad Phoenix dan menikmati perasaan ajaib hidup di antara segudang bunga yang ada di sana. Pada saat ini, Mu Chen juga telah menembakkan tatapan penasaran sambil berpikir dalam hatinya, kurang dari lebih besar dari mungkinkah kelompok Akademi Spiritual Myriad Phoenix ini adalah kelompok yang dipimpin oleh Wen Qingxuan. Dia mengarahkan pandangannya ke atas, hanya untuk melihat 5 gadis muda yang manis berdiri tegak di puncak gunung yang mirip dengan pemandangan indah tanaman yang sedang mekar yang diayunkan oleh angin di tengah-tengah barisan mereka adalah seorang gadis yang mengenakan gaun merah. Memiliki tubuh yang tinggi dan ramping, kulit seputih salju dan kaki yang ramping, dengan pinggang yang ramping, dadanya tampak sangat menggairahkan. Tersembunyi di balik gaunnya, kemolekannya tampak seakan-akan bisa menembus gaunnya, menyebabkan jantung beberapa orang berdegup kencang. Gadis ini sangat cantik, dengan sepasang mata panjang dan sipit yang tampak seperti mata roh rubah, penuh dengan aura genit yang tak bisa disembunyikan. Itu sepertinya bukan Wen Qingxuan. Meskipun Mu Chen belum pernah melihat Wen Qingxuan sebelumnya, dia dapat merasakan bahwa gadis di hadapannya terlalu genit, dan secara alami tidak akan menjadi tipe orang yang bisa mendapatkan mahkota spiritual di antara kerumunan kekuatan. Selain itu, meskipun dia sangat kuat, dia belum benar-benar mencapai alam bencana energi spiritual. Menurut tebakan Mu Chen, gadis yang berpakaian merah ini memiliki kekuatan 1 tingkat lebih tinggi dari Mo Xingtian. Dari kelihatannya, dia seharusnya sudah melewati bencana energi spiritualnya, tapi jelas-jelas gagal dalam percobaan pertamanya. Haha, dia adalah Tang Meier dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Dikatakan bahwa dia juga seorang gadis yang sangat luar biasa di dalam Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Meskipun ketenaran dan reputasinya tidak sebesar Wen Qingxuan, dia memiliki kelebihannya sendiri. Mata Lin Zhou juga berbinar saat dia melihat ke arah gadis yang memikat dan menggetarkan jiwa ini, sambil berbicara sambil tersenyum. Mendengar itu, Mu Chen menganggukkan kepalanya, namun desahan terdengar di dalam hatinya kelompok dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix ini secara tak terduga bahkan lebih kuat dari kelompoknya secara keseluruhan. Selain Tang Meier, mereka juga memiliki 2 anggota kelompok lain yang telah melewati bencana tubuh manusia. Bahkan kelompok dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix telah tiba. Sepertinya akan sangat ramai di sini, kata Lin Zhou sambil terus menatap Tang Meier. Sambil melemparkan mulutnya, Mu Chen hendak mengatakan sesuatu, sebelum tatapannya sedikit berubah saat dia berkata. Tidak hanya Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Orang-orang dari Akademi Spiritual Bela Diri juga telah datang. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah lain, di mana fluktuasi energi spiritual juga muncul. Di saat berikutnya, sinar cahaya melesat sebagai suara tawa keras bergema di seluruh wilayah. Haha, benar-benar ramai di sini. Sebenarnya ada 4 dari 5 akademi besar di sini. Apa kita berencana untuk melakukan pertarungan yang menentukan sebelum final? Swiss. 5 bayangan bercahaya melesat, mendarat di sebuah pohon raksasa yang menjulang tinggi di atas tanah. Muncul dari dalam adalah 5 pemuda yang mengenakan jubah hitam, di mana salah satu dari mereka tampak sangat menarik perhatian. Pemuda itu adalah seorang pria yang agak kekar dan tegap, dengan otot-otot di sekujur tubuhnya yang tampak seperti terbuat dari logam. Di atas bahunya ada sebuah tiang logam hitam pekat, sementara matanya tampak seolah-olah dipenuhi dengan niat bertarung yang provokatif. Itu adalah Zhou Yuan dari Akademi Bela Diri. Orang itu adalah iblis gila yang suka berkelahi.
Memperhatikan tiang logam dan pria bertubuh kekar seperti kera yang pundaknya disandarkan pada tiang itu, Lin Zhou diam-diam berbicara. Sama sekali tidak ingin memprovokasi orang gila ini. Begitu kamu berada dalam pandangannya, dia akan mengejarmu dan memukulmu sampai kamu tidak bisa bergerak sedikit pun. Mendengar itu, Mu Chen tertawa. Menatap Zhou Yuan itu, Mu Chen menyadari bahwa alam kultivasi yang terakhir tampaknya berada pada level yang sama dengan Tang Meier. Namun kelompok lain yang memiliki kekuatan yang mencengangkan. Merasa tidak berdaya, Mu Chen mengangkat bahu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sisa-sisa ini benar-benar akan menarik kelompok dari 4 dari 5 akademi besar. Jika Akademi Spiritual Azure Heavens yang telah dia kirim terbang sebelumnya dihitung, itu benar-benar akan menjadi pertemuan dari 5 akademi. Sepertinya kali ini, sisa-sisa ini bukanlah sesuatu yang baik untuk dicari dan dinikmati. Lin Zhou berbicara, sambil tertawa pahit. Awalnya, mereka bisa saja menjadi orang pertama di sini. Namun, setelah dihalangi untuk waktu yang cukup lama, informasi yang pertama kali mereka ketahui tidak bernilai sepeser pun sekarang. Ketika berita tentang tempat ini beredar, entah berapa banyak lagi kelompok yang akan bergegas ke sini. Selain itu, masih ada kelompok-kelompok dari 4 akademi spiritual besar yang hadir di sini, tanpa ada satupun yang mudah untuk dihadapi. Tidak menyebutkan Akademi Spiritual Sein, Akademi Spiritual Myriad Phoenix dan Akademi Spiritual Bela Diri juga merupakan tokoh-tokoh yang kejam. Adapun Akademi Spiritual Surga Utara tempat kelompok Mu Chen berasal, meskipun tampaknya yang terlemah di antara 4 akademi spiritual besar yang ada di sini, Lin Zhou tahu bahwa pemuda bernama Mu Chen benar-benar tidak normal. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dari tahap penyelesaian surgawi tahap akhir mampu mengalahkan dan menghancurkan ahli bencana tubuh manusia ke dalam kondisi yang begitu kacau. Sampai sekarang, dengan 4 kelompok berkumpul di sini, tampaknya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton.